ngajak ngobrol, komunikasi, nanyakan kabar, kalau ada masalah jadi ngobrol di keluarga, itu hal biasa. Tetapi ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, mungkin saja bisa menjadi berkat yang besar bagi keluarga itu sendiri. Bagi para imam, bruder, suster juga sama. Apakah hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan bukan hal besar, luar biasa yang lalu dipandang orang membuat orang melirik, kita juga jalankan dengan baik, ya soal doa, pelayanan dan lain sebagainya. Santo Yohanes Maria Vianney dan perempuan dari Kanaan itu menunjukkan kepada kita bahwa dengan iman akan kasih Allah dan perwujudan dalam bentuk sederhana apapun, tapi dengan cinta yang besar, maka rahmat Allah melimpah kepada kita, juga kepada orang di sekitar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Santo Yohanes Maria Vianney dilahirkan pada tahun 1786. Pada usia 19 tahun, ia mulai belajar menjadi imam. Karena kesulitan dengan nilai rapotnya, ia menjadi lama untuk ditahbiskan. Tetapi karena kesalehannya, akhirnya ia ditahbiskan menjadi imam. Dan setelah menjadi imam, ia ditempatkan di suatu paroki yang terpencil, yaitu di Ars, di mana diharapkan dia tak akan berbuat salah. Dan dia memang tidak berbuat salah, karena dari mana-mana, orang besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, datang kepada imam sederhana ini untuk minta nasihat, pengampunan dosa, dan bantuan. Pada tanggal 4 Agustus 1859 ia meninggal dunia dan dinyatakan santo oleh Paus Pius ke-11 dan pelindung para pastor paroki. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Yohanes Maria Vianney karena kegiatan pelayanannya sebagai pastor di Ars. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa sama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di Gurun Paran, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, hendaknya kau utus seorang dari antara pemimpin mereka." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah para pengintai itu setelah menjelajahi seluruh negeri itu. Mereka langsung menghadap Musa dan Harun serta segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat yang memperlihatkan hasil negeri itu. Mereka bercerita, "Kami sudah masuk ke negeri Kanaan yang harus kami selidiki itu. Memang benar, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, serta sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, sedangkan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, "Biar kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab pasti kita akan mengalahkannya." Tetapi para pengintai lainnya membantah, "Tidak,
Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu. Katanya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang enak, keturunan para raksasa, sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka, dan mereka pun menganggap kami demikian. Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan dan kuberikan kepadamu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kalian harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kalian tahu bagaimana rasanya jika aku berbalik kepadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu terhadap segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan Daku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah akan Daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Ingatlah akan Daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah. Kami telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak memahami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ingatlah akan Daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Tetapi segera mereka melupakan karya-karyanya dan tidak peduli akan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ingatlah akan Daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan minta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu pula anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada kontras dalam bacaan pertama atau ada semacam perbandingan yang terbalik dari bacaan pertama dengan bacaan Injil, yaitu pada bacaan pertama kita melihat orang Israel sudah sebentar lagi masuk ke tanah terjanji, tetapi banyak orang tidak percaya bahwa akan bisa masuk ke situ dengan berkat Tuhan sendiri. Kita tadi dengarkan ada pengintai-pengintai, hanya 2 orang yang menyatakan mari masuk, tetapi yang lain mengatakan bagus tanahnya, tetapi banyak orang gede, raksasa, makan orang dan lain sebagainya. Lalu akhirnya orang Israel menjadi tidak percaya bahwa mereka akan bisa masuk ke tanah terjanji itu. Padahal mereka sudah didampingi Tuhan, sudah diberkati, ada Laut Merah dibelah, lalu diberikan mana, diberikan daging, banyak hal baik yang mereka terima sepanjang padang gurun. Tetapi pada satu titik akhirnya lupa akan segala kebaikan Tuhan itu dan tinggal sedikit lagi tidak berani masuk ke tanah terjanji. Akhirnya harus keliling-keliling 40 tahun di padang gurun. Sementara di bacaan Injil kita mendengarkan perempuan Kanaan yang mempunyai iman yang kuat kepada Yesus. Perempuan Kanaan itu dalam perjanjian baru dianggap di luar orang Israel, maka bukan bangsa Yahudi. Dan pada waktu itu kan masih dalam pandangan sempit, keselamatan hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Meminta kepada Yesus untuk menolongnya dan cukup ngeyel, disuruh pergi, diberikan sebuah perumpamaan yang cukup menohok, tapi toh tetap percaya kepada Kristus karena melihat bahwa Kristus itu mampu untuk menyembuhkan anaknya, walaupun mungkin dia tidak mendapatkan banyak hal, banyak mujizat dari Tuhan, tidak banyak menyaksikan, tetapi toh percaya kepada Kristus. Ada 2 perbedaan besar dalam kedua bacaan ini. Yang satu sudah mengalami kasih Allah luar biasa, tetapi pada satu titik ternyata lupa akan berbagai kasih Allah itu. Yang satu mungkin tidak mengalami banyak kasih Allah dan mungkin juga tidak mempercayai Allah pada waktu itu, tetapi toh mempunyai iman pada Kristus yang sungguh bisa menyembuhkan anaknya. Dan yang terjadi adalah anak perempuan itu akhirnya disembuhkan. Penyadaran akan kasih Allah, penyadaran akan iman yang kita punyai kepada kebaikan Allah itu tentu penting juga dalam hidup kita sehari-hari. Kadangkala kita lupa bahwa kita sudah banyak diberikan berkat, rahmat, anugerah, dan ketika pada titik tertentu akhirnya lupa akan kasih Allah seperti itu. Tentu kita jangan seperti bangsa Israel yang sudah diberikan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, tetapi lupa pada titik tertentu. Iman akan kasih Allah itu, iman akan segala kebaikan Allah itu yang membuat kita menjadi bergerak juga untuk menjadi berbuat baik kepada orang lain dengan cara yang sederhana sekalipun. Itulah yang dilakukan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Santo Yohanes Maria Vianney ini kalau kita baca riwayat hidupnya itu ya romo yang biasa-biasa saja sebenarnya, dalam arti tertentu romo paroki, melayani berbagai macam di paroki dalam hal-hal yang sederhana.
tapi tentu saja menjadi luar biasa karena beliau sangat setia mendengarkan pengakuan dosa, sangat sangat sabar, sangat kuat dalam mendengarkan pengakuan dosa. Tetapi juga beliau melaksanakan berbagai hal yang sebenarnya kalau sekarang dinilai ya, iki romo biasa iki, bukan romo yang wah mempunyai karya gede kayak Romo Mangun atau siapa begitu, enggak. Tetapi hal-hal sederhana itu dilakukan sungguh dengan baik, hal-hal sederhana itu dilakukan dengan luar biasa, dengan cinta yang besar. Akhirnya banyak orang yang tertarik kepadanya. Dan dalam suatu film tentang Santo Yohanes Maria Vianney itu, iblis pun berusaha menggodanya dengan mengatakan, ngapain sih kamu mendengarkan pengakuan dosa terus? Wong mereka yang ngaku ke kamu aja ya dosa lagi kok. Ada dalam filmnya seperti itu. Tapi dengan kesetiaannya, dengan berbagai hal yang luar biasa, dengan cara yang sederhana, ya memperhatikan mereka yang datang dan lain sebagainya, itu akhirnya menjadi sebuah hal yang besar dan kesuciannya sangat tampak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, bruder untuk merenungkan sejauh mana iman kita kepada kasih Allah itu, iman kita kepada kebaikan Tuhan dalam hidup kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam cara yang besar mungkin ya, tetapi juga jangan lupa melakukan hal-hal yang sederhana. Bagi yang berkeluarga, apakah hal-hal yang sederhana yang memang seharusnya dilakukan oleh bapak, oleh ibu, oleh suami, oleh istri, oleh anak, sungguh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang memperhatikan, yang ngajak ngobrol, komunikasi, kemudian menanyakan kabar, kalau ada masalah jadi ngobrol di keluarga, itu hal biasa. Tetapi ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, mungkin saja bisa menjadi berkat yang besar bagi keluarga itu tersendiri. Bagi para imam, bruder, suster juga sama. Apakah hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan bukan hal besar, bukan hal-hal yang luar biasa yang lalu dipandang orang membuat orang melirik, kita juga jalankan dengan baik, ya soal doa, pelayanan dan lain sebagainya. Santo Yohanes Maria Vianney dan perempuan dari Kanaan itu menunjukkan kepada kita bahwa dengan iman akan kasih Allah dan perwujudan dalam bentuk sederhana apapun, tapi dengan cinta yang besar, maka rahmat Allah melimpah kepada kita, juga kepada orang di sekitar kita. Maka mari kita renungkan diri kita masing-masing. Kita hening sejenak. Dialah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga perjamuan suci ini memberikan kekuatan dan keteguhan ilahi kepada kami yang memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, imammu. Semoga kami memelihara keutuhan kurnia iman dan menempuh jalan lurus menuju keselamatan dengan mewartakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan agar iman kita akan kasih Allah kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.